Kaum muslimin yang kami muliakan, tidak akan terjadi kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 10 tanda besar kiamat terjadi. 10 tanda besar kiamat terjadi. Apa itu? Nah, ini kalau Bapak Ibu mencoba membuka hadis-hadis tentang tanda-tanda besar kiamat, Pak, urutannya pasti tumpang tindih. Bapak akan bingung sendiri insyaallah. Kalau Bapak Ibu baca sendiri, di hadis ini dikatakan seolah ini nomor 3. Di hadis lain jadi nomor 7. Di hadis yang ini jadi nomor 1. Bapak akan bingung, Pak. Makanya kalau belajar itu sempat tanpa guru, biasanya hasilnya itu bingung. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, saya persingkat malam hari ini. Saya sederhanakan buat Bapak dan Ibu. Insyaallah ta'ala urutan yang dipegang oleh para ulama ahlus sunnah berangkat dari hadis-hadis Nabi yang sahih, bahkan ada yang mutawatir tentang 10 tanda-tanda besar kiamat berikut ini. 1. Loh, kenapa saya menggambarnya di periode keempat? Subhanallah, ternyata tanda-tanda besar kiamat itu di periode keempat ini, periode kita akan 3 terjadi, Pak. Lalu di periode kelima 4. Lalu 3-nya lagi adalah orang-orang kafir saja yang menyaksikannya. 10 tanda besar kiamat. Nabi mengatakan, apabila 1 tanda besar kiamat muncul, maka yang kedua akan menyusul, yang ketiga menyusul, yang keempat dengan lebih cepat waktunya, jaraknya juga lebih dekat. Harazatun manzumatun fi silk yuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'dan. 10 tanda-tanda besar kiamat itu bagaikan 10 butir-butir marjan. Yang di tengahnya ada kosong, Pak. Lalu dihubungkan oleh semacam tali. Bagian ujungnya ada dibuat simpul supaya tidak lepas. Kayak biji tasbih gitu loh. Iyyuqta'u silkun. Ketika bagian simpul ujungnya itu dipotong, keluar enggak, Pak? Keluar 1. Yatsba'u ba'daha ba'dan. Maka yang 1 keluar akan disusul oleh berikutnya yang kedua, disusul yang ketiga, makin ke atas makin cepat keluarnya jaraknya. Betul tidak? Subhanallah kaum muslimin. Maka di sini ternyata 10 tanda besar kiamat, 3-nya terjadi di periode kita. 4-nya terjadi pada periode kelima. Itu periode khilafah. Dan 3-nya terjadi di tengah-tengah orang kafir saja yang masih tersisa hidup di bumi ini. Masyiral muslimin yang kami muliakan, tanda besar kiamat yang pertama yaitu bebasnya Dajjal. Dajjal lepas. Siapa Dajjal ini? Manusia biasa kaum muslimin, tetapi diberi kemampuan luar biasa. Tidak ada dukun yang terhebat di muka bumi pun kecuali dukun tersebut layak jadi muridnya. Semua orang sakti di muka bumi akan hambar ilmu mereka ketika berhadapan dengan Dajjal, dan merekalah menjadi bala tentaranya Dajjal. Umat Nabi berapa orang yang akan menjadi pengikut Dajjal? Nabi mengatakan 2/3 dari total umatku di bumi saat itu akan menjadi pengikut dan penyembah Dajjal. Ini yang kita khawatirkan kaum muslimin. Kok bisa? Karena seluruh nabi setiap diutus ke muka bumi pasti berkata kepada umatnya, hai manusia, Dajjal, hati-hati kalian dengan Dajjal. Dajjal, tidak ada fitnah di bumi ini yang lebih dahsyat melebihi Dajjal. Jaga diri kalian, jaga anak-anak kalian dari Dajjal. Dan Nabi menyebutkan ciri-ciri Dajjal, ciri-ciri kemunculannya. Kaum muslimin, Dajjal ini diceritakan di dalam hadis Sahih Muslim cukup panjang. Nabi bercerita dalam Sahih Muslim, Nabi didatangi oleh seorang lelaki yang ingin menyatakan syahadatnya. Laki-laki ini ingin masuk Islam. Namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini seorang Kristen, Pak. Beliau adalah seorang kapten kapal.
Awak kapalnya berjumlah 20, dalam riwayat yang lain ada mengatakan 30 orang. Di tengah laut Yaman, kapalnya diamuk oleh ombak laut setinggi-tinggi bukit, sehingga mereka tidak mampu mengendalikan kapal tersebut. Lalu akhirnya mereka pun merapat dan memang terdampar di salah satu pulau di pulau laut Yaman. Sesampainya di pulau itu mereka pun turun. Masuk ke tengah pulau, ternyata hutannya cukup lebat. Apa yang mereka temukan di tengah hutan? Ini dah dia sebenar-benarnya kisah. Hadis ini Pak terkenal dengan sebutan hadis jassasah. Saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu yang sering buka kitab, yang sering ngaji tentang akhir zaman pasti mendengarkan hadis jassasah. Tanyakan Pak sama alim ulamanya, kenal nggak dengan hadis jassasah? Kalau ulama tersebut cukup ngah dengan peristiwa akhir zaman, pasti dia hafal hadis jassasah ini. Ini hadis yang terkenal berkaitan tentang Dajjal. Sesampainya di tengah hutan di pulau itu, mereka dikejutkan oleh kemunculan seekor binatang berkaki 4, bertubuh sangat besar. Bulunya panjang, lebat dan hitam. Saking tebalnya bulunya, kata Tamim Ad-Dari, kami tidak dapat membedakan mana bagian kepala binatang ini, mana bagian pantatnya. Dan binatang tersebut dapat berbicara dengan kami dengan bahasa manusia. Yang membuat kami tambah takut, dia dapat berbicara dengan bahasa manusia. Lalu dia bertanya, apakah kalian orang-orang yang datang dari Arab? Kami menjawab, iya. Saya adalah jassasah. Jassasah itu artinya mata-mata apa? Ada seorang lelaki di gedung tua di bagian dalaman pulau ini. Pergilah kalian ke sana. Seorang lelaki sudah lama menanti-nanti kedatangan orang-orang dari Arab. Ternyata kalian Allah datangkan hari ini. Pergilah kalian ke sana, temui dia. Dia ingin menanyakan kepada kalian beberapa pertanyaan. Apa kata Tamim Ad-Dari? Karena sangat takut dengan binatang ini, kami pun lari ke arah yang ditunjuk oleh binatang tersebut. Kami lari ke arah yang ditunjuk oleh binatang tersebut. Sesampainya kami di gedung tua itu, kami masuk ke dalam. Kami dikejutkan dengan sebuah pemandangan di mana seorang lelaki bertubuh gompal, kakinya dirantai dengan rantai yang sangat besar dan berat, tangannya dirantai dengan rantai yang sangat besar dan berat. Rantai tersebut terhubung pula ke lehernya, di belenggu lehernya dengan rantai yang besar dan berat. Dan laki-laki itu duduk di lantai di gedung tua itu. Dia bertanya kepada kami, apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, iya. Apakah sudah muncul seorang nabi ummi yang mengaku sebagai nabi dan namanya Ahmad? Salah satu nama nabi siapa Pak? Nabi Muhammad? Ahmad. Kami menjawab, iya sudah. Sebentar lagi kalau begitu saya akan bebas. Sebentar lagi kalau begitu saya akan lepas. Lalu dia bertanya, dijawab, bertanya, dijawab, bertanya, dijawab. Salah satu pertanyaannya, dan ini yang paling penting Pak untuk zaman kita sekarang, simaklah ini wahai hamba-hamba Allah. Ini pertanyaan berikut yang dijawab oleh Tamim Ad-Dari yang membuat menangis ulama-ulama besar Timur Tengah, sekelas Syekh bin Baz pun menangis. Apa yang ditanya oleh laki-laki yang terikat rantai tersebut? Dia bertanya, apakah hari ini Danau Tabariyah masih berair? Danau Tabariyah itu Pak oleh orang Inggris disebut dengan Tiberias. Letaknya tepat di Israel Pak hari ini. Danau Tiberias ini di Israel, dekat dengan perbatasan dengan Lebanon. Lah hamba-hamba Allah, lelaki yang terikat rantai tersebut berkata, masih berair enggak Danau Tiberias? Kami menjawab, hari ini masih. Dia berkata, ingat baik-baik, apabila airnya sudah mulai susut, tinggal menyisakan sedikit saja lagi, saat itu saya lepas, saya bebas,
Dan saya akan mengelilingi seluruh kota-kota besar di muka bumi, dan manusia akan menyembah saya. Hanya 2 kota yang saya tidak akan bisa masuk, Mekah dan Tibah. Setiap kali saya berusaha masuk Mekah, sudah ada 2 malaikat yang menjaga dengan pedang terhunus. Saya tidak berani masuk. Setiap kali saya mau masuk Tibah, sudah di setiap pintu masuk Tibah sudah ada 2 malaikat yang menunggu dengan pedang terhunus, sehingga hanya 2 kota ini dari kota-kota bumi yang tidak dapat saya masuki. Lalu saya akan naik ke atas bukit Jabal Qubaish, yang orang Madinah sekarang Pak menyebut dengan Bukit Dajjal atau Bukit Garam. Qadarullah kaum muslimin. Kalau ada Bapak yang pulang dari Madinah, ada enggak Bapak lihat istana kerajaan di luar kota Madinah? Ada enggak nampak? Ada kan? Itu Jabal Qubaish, Pak. Itu Jabal Qubaish. Disebut juga dengan Bukit Garam atau Bukit Dajjal oleh penduduk setempat. Masya Allah. Sekarang dibangun istana kerajaan di situ. Saya akan naik ke situ, kata si Dajjal. Lalu saya akan menunjuk ke dalam kota Madinah. Itu istana putihnya si Ahmad. Itu istana putihnya si Ahmad. Istana putihnya si Ahmad. Masjid Nabawi dikatakan oleh Dajjal itu istana putihnya si Ahmad. Uniknya Pak, hadis ini yang melafazkan adalah Dajjal di masa Rasulullah hidup. Betul? Lah pertanyaan kita, di masa Rasul hidup, Masjid Nabawi itu macam apa sih bentuknya? Masih tiang-tiang batang kurma kan? Atapnya saja masih pelepah kurma. Belum ada dinding Pak. Lantainya saja masih pasir, masih tanah. Tapi di akhir zaman Dajjal mengatakan itu istana putihnya Muhammad. Ungkapan ini cocok nggak dengan kondisi Masjid Nabawi yang sekarang? Cocok tidak? Cocok sekali. Sudah mirip istana Masjid Nabawi sekarang ini. Dan Dajjal mengisyaratkan itu istana putihnya Muhammad. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan, Rasulullah SAW bersabda, saat Dajjal itu muncul, kota Madinah ada 7 gerbang pintu masuknya ke dalam kota Madinah, dan dihuni oleh masing-masingnya 2 malaikat yang menghunus pedang mereka. Hari ini Masya Allah, kota Madinah ini sudah dikelilingi oleh 7 pintu masuk utama ke kota Madinah Pak. Hari ini sudah terwujud 7 pintu utama itu. Subhanallah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Selanjutnya Danau Tiberias tadi. Apa kata si Dajjal? Apa kata laki-laki yang terikat rantai itu? Kalau Danau Tiberias sudah mengering, hanya menyisakan sedikit air, saat itulah saya akan lepas, saat itulah saya akan bebas. Bapak Ibu yang kami muliakan, semua riwayat hadis-hadis yang sahih insyaallah dapat ditemukan di dalam kitab Zikir Akhir Zaman ini nanti. Ini adalah kitab di mana dikumpulkan seluruh antisipasi menghadapi akhir zaman. Ketika terjadi suatu kejadian, Rasul mengatakan kamu lakukan ini. Kejadian ini terjadi, kamu amalkan ini. Agar selamat, agar terjaga dan dilindungi oleh Allah. Dan cerita tentang masalah Dajjal, hadis-hadisnya lengkap di sini Pak. Ibarat Allah yang kami muliakan, kita lanjut. Danau Tiberias itu di mana letaknya tadi? Israel. Ternyata Pak, Israel menjadikan Danau Tiberias sumber air minum utama mereka. Dan danau ini Pak tidak pernah surut. Ini dasarnya ya. Ini. Lah kaum muslimin, ini danau sebelumnya belum pernah surut. Tapi ketika masih hidup mufti besar Arab Saudi yaitu Syekh bin Baz, 6 tahun yang lebih yang lalu, telah sampai keringnya menyusutnya Danau Tiberias ini. Ke dalamnya nggak begitu dalam Pak. Dari sini ke bawah hanya 45 meter. Nggak begitu dalam Danau Tiberias ini. Lah kaum muslimin, danau ini 6 tahun yang lalu sudah susut 16 meter. Sekarang Bapak silahkan, Bapak boleh baca berita, buka internet, buka YouTube, silahkan Bapak lihat kondisi Danau Tiberias. Ini tulisannya, Tiberias.
kondisi Danau Tiberias terkini. Bapak akan melihat Pak, danau ini kalau dulu hanya 16 meter, ya 16 meter ya susutnya. Sekarang Pak, yang dasar-dasar danau ini sudah nampak seperti pulau-pulau di tengahnya. Ya Masya Allah. Ini ada nampak nih. Perhatikan kaum muslimin. Ini ada di luar Kiblati. Ya, salah satu majalah internasional, majalah dakwah Islam Sunnah. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, lihat ini foto-foto Danau Tiberias sekarang. Ini dulu. Sekarang udah mengering. Sayang sekali ya kita tidak punya slide ya. Ini dulu, coba lihat Pak, sudah kering. Baik kaum muslimin, ini dulu sekarang udah kering. Perhatikan hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ini betapa banyak dulu airnya tinggi, sekarang sudah mengering. Oke, semuanya nampak Pak? Ada di luar beberapa lembar saja, beberapa eksemplar saja lagi. Di dalamnya informasi demi edisi, banyak informasi-informasi tentang tanda-tanda akhir zaman. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini letaknya, posisinya di Israel dan ini di atasnya Lebanon. Jadi dekat perbatasan dengan Lebanon. Hamba-hamba Allah, ma'asyiral muslimin, Danau Tiberias ini hari ini Pak sudah macam pulau-pulau di tengah. Dasar-dasar danau yang dulu di dalam danau sekarang sudah seperti pulau di atas Pak. Masya Allah. Ini pertanda apa? Sehingga Syekh bin Baz menangis dan berkata, Hadza zamanu khurujid dajjal. Inilah zaman Dajjal itu akan lepas. Sambil menangis bila mengatakan, Hadza zamanu khurujid dajjal. Inilah zaman Dajjal akan keluar. Nabi mengatakan Pak, tidak ada orang yang paling kuat di muka bumi ini imannya, kecuali kalau bertemu dengan Dajjal pasti dia akan menjadi penyembah Dajjal. Jangan coba-coba bertemu dengan Dajjal. Saya pengen tahu macam apa sih Dajjal itu. Selama ini cuma dengar doang. Siapapun yang bertemu dengan Dajjal pasti akan sujud menyembah Dajjal. Siapapun orangnya, sekuat apapun imannya. Jadi Nabi menganjurkan Pak, ada amalan-amalan yang mesti segera diamalkan menjelang Dajjal akan muncul, saat Dajjal muncul. InsyaAllah kalau lapang masa kita, besok kita akan uraikan biiznillah ta'ala. Jika tidak, di dalam kitab zikir akhir zaman dimuat bagaimana urutan-urutan supaya selamat dari Dajjal. Ibarat Allah, selanjutnya ini tanda besar kiamat yang pertama, Dajjal lepas. Jadi hanya 2 kota yang Dajjal tidak bisa masuk. Berarti kota Sidoarjo ibarat orang nanggu ikan Pak. Saya kalau dikasihkan tangguh, suruh nanggu ikan, ada lubuk-lubuk ikan, saya pasti akan mencari di mana lubuk ikannya banyak. Tapi yang tercecer-cecer di selokan, di parit-parit semacamnya saya tidak mau. Kenapa? Waktu saya nggak banyak. Betul tidak? Maka Dajjal hanya akan mendatangi kota-kota besar. Oh, Sidoarjo kota kecil Ustaz. Siapa bilang sebanyak ini orang? Yang nggak didatanginya itu adalah skala kelurahan. Yang nggak didatanginya itu adalah skala kampung kaum muslimin. Tapi biasanya mereka-mereka yang datang ketemu dengan Dajjal. Kenapa? Kehidupan menjelang Dajjal keluar betul-betul pahit Pak. Kelaparan di mana-mana, haus di mana-mana, dan Dajjal membagi-bagikan kehidupan. Makanya orang-orang yang lemah iman dan tidak tahu dan tidak mengerti solusi supaya bisa bertahan hidup tanpa harus mengemis kepada Dajjal. Dia tidak tahu, selama ini dia tukang ngejek, apalagi dengarkan ceramah tentang akhir zaman, mencibir dia Pak. Mencibir dia, Allah lama lagi tahu katanya. Ngejek gayanya. Orang-orang macam gini Pak nggak akan pernah melakukan persiapan. Tapi orang-orang yang mau mendengarkan ilmu lalu dia melakukan persiapan. Persiapannya nggak sulit. Nabi menawarkan sederhana saja, perbanyak tabungan amal soleh. Sulit nggak persiapan itu? Enggak Pak. Bukan harus duit yang diperbanyak, tapi perbanyak tabungan amal soleh. Startingnya kapan? Nanti kita sebutkan. Kapan starting kita harus memperbanyak amal soleh? Seharusnya ya nggak ada starting ya. Semenjak kita mukallaf kita langsung perbanyak. Tapi masalahnya setidaknya limit terakhirnya adalah ketika huru-hara dan fitnah peperangan di Syam meledak. Saat itu kalian semuka bumi wajib berlomba-lomba memperbanyak amal soleh.
Syam itu adalah Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Pak, hari ini sudah masuk tahun kelima. Artinya kita sudah kebablasan 5 tahun. Kalau enggak bersiap-siap juga dari sekarang, rugi. Kita lanjut. Jadi, Dajjal ini ternyata tidak lama. Hidupnya setelah dia lepas, setelah dia bebas, tidak lama kaum muslimin. Kenapa? Dia dibunuh. Siapa yang bisa membunuhnya? Satu saja manusia di bumi ini yang sanggup membunuh Dajjal. Selain orang itu, tidak ada yang akan mampu melawan Dajjal. Siapa dia? Dialah tanda besar kiamat yang kedua, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di dalam surat An-Nisa dijelaskan bahwa Nabi Isa nanti akan turun, lalu seluruh manusia yang dulunya beragama Nasrani akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Karena kerjaan Nabi Isa yang pertama membunuh Dajjal, setelah itu menghancurkan palang-palang salib di muka bumi, sehingga seluruh orang Kristen sedunia akan menyatakan 2 kalimat syahadatnya. Habislah Kristen. Mereka sudah menjadi penganut agama Allah yang lurus ini. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bagaimana kisah turunnya Nabi Isa? Dia nanti akan turun di Menara Putih, kata Rasulullah. Hadis ini sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Imam Ahmad. Dia akan turun di Menara Putih. Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi, salah seorang ulama Timur Tengah, jutaan umat, beliau menyebutkan dalam buku beliau, Kita di Ambang Kiamat, dan dibuatkan fotonya, Pak. Bahkan di Kiblati, salah satu Kiblati juga ada, saya lihat Masjid Jami' Amawi yang punya menara putih di Damaskus hari ini. Disitulah Nabi Isa akan turun. Nabi Isa akan turun, ibarat Allah yang kami muliakan. Kapan? Saat Imam Al-Mahdi. Lah, siapa pula Imam Al-Mahdi? Imam Al-Mahdi adalah cucu kandung Nabi Muhammad yang akan keluar, yang akan muncul terlebih dahulu sebelum Dajjal. Tapi dia tidak termasuk tanda besar kiamat. Ini Al-Mahdi, cucu kandung Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa, saat Dajjal mengepung Al-Mahdi ini dan orang-orang yang beriman di Masjid Jami' Amawi, Damaskus, Imam Mahdi dan orang-orang beriman sudah terkepung, tidak bisa lagi keluar dari masjid. Siang malam, siang malam, siang malam, mereka pun mulai kelaparan. Ibarat Allah, di luar Dajjal sudah bersiap-siap untuk menghancurkan gerbang masjid. Dan di belakang Dajjal sudah ada 70.000 bala tentara Yahudi dari Asfahan, yaitu dari Iran. Mereka memakai jubah berwarna hijau tanpa jahitan, dan mereka sudah menghunus pedang-pedang mereka. Kata Nabi, di masa Al-Mahdi itu ada, kalian semua sudah kembali ke zaman pedang, zaman tombak. Kalian akan berperang dengan panah dan kalian akan menunggangi kuda. Tidak ada teknologi. Jadi semenjak Al-Mahdi ke sana, Pak, manusia sudah tidak menggunakan teknologi canggih, hanya pedang, tombak, panah, menunggangi kuda dan berjalan kaki. Jadi terkepunglah Al-Mahdi. Nabi Isa alaihissalam, Dajjal sudah siap untuk menghancurkan gerbang. Waktu mau sudah subuh. Ketika kumandang azan subuh, seluruhnya salat sunat rawatib. Selepas salat, Imam Mahdi menyuruh qomat. Gelap, Pak, gelap sekali. Kenapa? Listrik sudah tidak ada pada masa itu. Nabi mengatakan kalian akan kembali ke zaman sekarang, pada masa-masa Al-Mahdi keluar. Kaum muslimin, Al-Mahdi maju ke depan. Seluruhnya sudah siap-siap mau takbiratul ihram bersama imam, yaitu Imam Al-Mahdi. Tiba-tiba seluruh mata melihat ke atas. Apa yang mereka saksikan? Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi mengatakan Nabi Isa meletakkan kedua tangannya di atas 2 pundak malaikat yang bersayap. Malaikat ini turun, Nabi Isa pun turun. Tangan kanannya yang satu diletakkan di atas pundak kiri malaikat sebelah kanannya. Tangan kanan yang kirinya diletakkan di atas pundak sebelah kanan malaikat yang ada sebelah kirinya. Beliau pun turun. Wajah beliau sangatlah indah. Rambutnya bagaikan orang yang baru mandi basah, bersih, rapi, dan seperti ada tetesan-tetesan air. Nabi Isa pun turun sampai di darat.
Orang-orang yang menyaksikan memang sudah yakin mereka, Pak. Orang-orang beriman, kalau Dajjal sudah keluar pasti Nabi Isa akan turun. Maka mereka tidak begitu kaget, hanya bersyukur kepada Allah. Berarti it's time to Dajjal death, ya. Ini adalah waktu kematian Dajjal. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, mundur mereka. Imam Mahdi mundur, mempersilahkan Nabi Isa menjadi imam. Kata Nabi Isa, tahan. Saya turun hanya untuk menjadi penolong engkau, hanya menjadi pembela engkau. Saya makmum. Zaman sekarang yang imamnya adalah engkau, dan tadi qamat untukmu, engkau tetap yang jadi imam. Maka Nabi Isa menjadi makmum tepat di belakang Al-Mahdi. Salat subuh pun dilakukan. Selepas salat subuh, zikir. Selepas zikir, pintu gerbang masjid didobrak dengan kasar oleh Dajjal. Dajjal yang sudah bangga, siap menghabisi Al-Mahdi dan orang-orang beriman bersamanya, yang telah menghunus pedang puluhan ribu bala tentara Yahudi. Ternyata Dajjal harus menemukan kenyataan pahit. Apa yang ditemukannya, Pak? Nabi Isa berdiri, lalu bertatap-tatapanlah dua manusia legendaris akhir zaman ini, Pak. Dajjal sang penjahat terbesar, dan Nabi Isa antinya yang turun dari langit. Maka kata Rasulullah, menjeritlah Dajjal dengan jeritan yang sangat, kesakitan yang sangat. Meleleh tubuhnya bagaikan garam yang meleleh dimasukkan ke dalam air. Kata Nabi, kalau Dajjal tetap bertahan di situ, maka seluruh tubuhnya akan meleleh menjadi cairan di lantai. Ibarat lilin, Pak, kena semprot api. Woi, meleleh. Oh, kesakitan. Maka larilah Dajjal. Subhanallah, Allah memberikan kepada Nabi Isa kemampuan di atas Dajjal 2 kali lipat. Kemana saja Dajjal lari sudah menunggu Nabi Isa. Kemana saja Dajjal lari sudah menunggu Nabi Isa. Pak, mau kemana? Udah ditunggu. Lari lagi. Oh, lari lagi. Ditunggu lagi. Aku udah di sini loh. Terakhir kata Rasulullah SAW, Dajjal ini lari ke Palestina, dan tepat di pintu Lut, tombak yang dibawa oleh Nabi Isa dihunjamkan ke tubuh Dajjal, tembus. Itulah kematian Dajjal. Lalu tombak yang masih berlumuran darah Dajjal dibawa kembali oleh Nabi Isa dari Palestina ke Damaskus dengan kecepatan yang Allah berikan, sampai kembali di depan Imam Mahdi dan orang-orang yang beriman. Lalu Nabi Isa memperlihatkan darah Dajjal. Takbir pun bergema. Ya, orang-orang Yahudi Asfahan yang tadi dengan gagah, yang tadi dengan bangga siap membantai umat Islam yang tersisa, yang dipimpin oleh Al-Mahdi, ciut nyalinya setelah mereka tahu pimpinan besarnya, bos besarnya, raja hebatnya mampus. Mereka lari. Mereka sembunyi kemana-mana tempat. Sembunyi di balik batu, sembunyi di balik tembok, sembunyi di balik pohon. Kemanapun mereka sembunyi, kata Rasulullah, benda tempat mereka bersembunyi mengeluarkan suara dan berbicara kepada orang Islam. Ya Muslim, hadza Yahudiyun warai, ta'ala faqtulhu. Sembunyi di balik batu, Pak. Batunya bicara. Hari itu Allah izinkan batu bicara. Sebelumnya pernah tak batu bicara, Pak? Pernah. Yaitu waktu Daud, zaman Daud, di mana kekerekelan dilewati oleh Nabi Daud, berbicara, wahai Daud, ambillah kami, jadikan kami sebagai senjatamu. Ketika Nabi melewati dua buah bukit batu, kedua batu itu berbicara. Rasul dan para sahabat mendengarkan pembicaraan mereka. Mereka gembira karena lembah mereka dilewati oleh Nabi dan para sahabat. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, di akhir zaman Allah akan perdengarkan kepada orang beriman, batu-batu dapat berbicara, memberitahukan bahwa Dajjal, bahwa ada orang Yahudi sembunyi di belakangnya. Maka dilihat, iya, satu orang sembunyi, celetek mati. Lari ke belakang, di balik pohon, sembunyi di balik pohon. Pohon juga bicara, ya Muslim, hadza Yahudiyun warai ta'ala faqtulhu. Hai Muslim, sini, ada Yahudi di belakang saya. Sini, tangkap, bunuh dia. Tangkap sini. Maka dilihat di balik pohon, ketemu ada Yahudi, dibunuh. Ibaratnya, Pak, nyari kepinding, Pak. Lihat di sela-sela ada tuh kepinding. Zaman-zaman kita masih pakai kapas dulu, Pak, ya.
Kepinding banyak kan? Saya pengalaman saya Pak waktu di pondok dulu. Nah kaum muslimin, kemana saja dia sembunyi, bicaralah alam yang ada di sekitarnya. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Hanya pohon gharqad yang diam ketika Yahudi bersembunyi di belakangnya. Apa itu pohon gharqad Pak? Pohon gharqad bisa ada yang pohon gharqadnya enggak? Kalau nggak salah ada itu yang bagian pohon gharqadnya. Pohon gharqad itu kaum muslimin pohon, kata Rasulullah, innaha syajarul yahud, itu adalah pohon Yahudi. Hanya pohon gharqad saja yang tidak akan berbicara ketika Yahudi sembunyi di baliknya. Masalahnya orang-orang beriman dah tahu bahwa pohon gharqad akan diam ketika orang Yahudi sembunyi. Maka Pak, 11 tahun yang lalu Robi Yahudi telah memerintahkan pemerintahan Israel untuk menanam 2 juta batang pohon. Nah, di ratusan hektar tanah di Israel Pak. Dan sekarang sudah tinggi sampai ada yang 9 meter, ada yang 12 meter, ada yang 15 meter tingginya Pak. Udah siap jadi tempat persembunyian. Mereka tahu di kitab Taurat Pak, saya pernah belajar kitab Taurat. Di kitab Taurat juga disebutkan pohon akhir zaman yang akan berpihak kepada Yahudi adalah pohon gharqad. Makanya mereka nanamin banyak-banyak Pak sekarang. Dan mereka juga baca hadis-hadis Nabi kita, Nabi Muhammad. Dan mereka percaya dengan seluruh hadis Nabi. Mereka percaya sekali Pak. Jadi mereka sudah tanam itu. Sekarang udah besar-besar. Tinggal sembunyi saja lagi. Ya Allah ya Rabb. Baik. Berapa lama jarak antara Dajjal dengan Nabi Isa? Jaraknya tidak lama. Kata Rasulullah hanya 40 hari saja. Dajjal keluar, Nabi Isa setelah 40 hari turun dan Dajjal pun dibunuh. Tapi kata Rasulullah, yang 40 hari itu kalian jadikan hari pertamanya 1 tahun. Kalian hitung hari keduanya 1 bulan. Kalian hitung hari ketiganya 1 minggu. Lalu 37 hari yang tersisa kalian hitung seperti hari-hari biasa. Artinya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Itulah masa Dajjal. Setelah dia lepas, maka dia akan mengelilingi permukaan bumi sampai terakhir dia dibunuh oleh Nabi Isa hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Selesai. Setelah Dajjal terbunuh, seluruh orang Yahudi habis. Lalu terjadilah tanda besar kiamat yang ketiga. Dan ini adalah akhir daripada periode keempat. Fase keempat. Apa itu? Lepasnya, bebasnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Surat apa Pak? Al-Kahfi. Di Al-Anbiya ada enggak? Al-Kahfi ya. Barakallahu fiik. Allah menceritakan tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj yang dikurung oleh Zulkarnain. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ulama besar Timur Tengah yang menjadi rujukan ulama-ulama setelahnya, beliau menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dan beliau berkata, sesungguhnya Amerika Serikat, Eropa, Rusia, Cina, Jepang, ya, orang yang tan semua itu, Kazakhstan, Uzbekistan, segala macamnya itu seluruhnya adalah satu bangsa dengan Ya'juj dan Ma'juj. Termasuk Turki, satu bangsa dengan Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi yang paling brutal, yang paling jahat, paling hobi darah manusia, sangat suka membunuh kesana kemari, tidak punya hati, tak punya perasaan, hanyalah Ya'juj dan Ma'juj ini. Sehingga orang-orang yang hobi perang saja kalah melawan mereka dan meminta agar Zulkarnain, sang penakluk yang tak terkalahkan pada masa itu, untuk mau mengurung Ya'juj dan Ma'juj ini. Di tangan Zulkarnain lah mereka kalah. Dan di penutup ayat dikatakan oleh Zulkarnain, apabila telah tiba janji Allah nanti di akhir zaman, mereka akan lepas dan akan keluar dari seluruh tempat-tempat yang tinggi. Subhanallah Pak, lepasnya Ya'juj Ma'juj adalah tanda besar kiamat yang ketiga. Jumlah mereka Masya Allah, seluruh daratan dan dataran Jazirah Arab terpenuhkan oleh jumlah mereka yang banyak. Sehingga kata Rasulullah, pemandangan yang adalah kepala mereka semua, saking banyaknya Pak, saking banyaknya jumlahnya. Maka mana ada kekuatan di bumi ini yang sanggup mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Ingat, mereka dulu dikurung masih dengan pedang, masih dengan tombak. Mereka dulu dikurung masih dengan perisai, masih dengan kuda-kuda mereka.
Dan saat mereka keluar, kondisi dunia juga sudah sama dengan kondisi dulu. Sehingga mereka menganggap tidak pernah terjadi perubahan. Waktu yang begitu lama ribuan tahun dijadikan oleh Allah untuk mereka terasa singkat. Dan mereka tidak termakan oleh waktu, Pak. Persis kayak Ashabul Kahfi. 310 tahun lamanya di dalam gua, kayak tidak termakan oleh waktu. Ya kan? Itulah yang terjadi dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka beranak pinak, dan terus menjebol dinding yang dibuat oleh Zulkarnain. Tiap hari mereka berusaha. Setiap kali berlobang sebesar ini, kata Rasulullah, mereka berkata, udah capek kita malam ini, besok lagi lanjut dari pagi. Besoknya udah padat lagi, Pak. Udah penuh lagi tembok tersebut. Lalu mereka kerja keras lagi. Begitulah kerjanya tiap hari, sampai terakhir mereka mengucapkan kalimat, besok insya Allah kita akan hancurkan. Pakai kalimat insya Allah, Allah jadikan lubang itu tidak akan berubah. Lalu dengan itu dia kerjakan kerjanya, mulailah mereka keluar kayak semut yang dari sarangnya diobok-obok, Pak, keluar. Banyak Ya'juj dan Ma'juj. Allah berfirman kepada Nabi Isa, tidak ada satupun hambaku dari manusia ini yang sanggup mengalahkan manusia-manusia Ya'juj Ma'juj ini. Tidak ada yang sanggup mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Temu binatang dimakannya. Temu danau diminumnya. Sisa air danau yang tinggal sedikit yang kita ceritakan tadi. Mereka yang pertama bebas dari kurungan, langsung menuju ke danau ini dan minum airnya sampai habis. Saking banyaknya jumlahnya, Pak. Yang udah selesai minum pergi, yang selesai minum pergi. Yang lain datang. Yang terakhir keluar, dilihatnya udah kering sekering-keringnya. Apa katanya? Loh, kemarin kan masih penuh, sekarang kau udah habis. Jadi perasaan mereka tuh baru sekian hari, baru sekian waktu saja mereka dalam kurungan yang ribuan tahun. Kemarin kan masih banyak air, kok sekarang habis? Padahal ini sudah akhir zaman. Itu, Pak. Dan Nabi Isa, kata Rasulullah, terkurung di Bukit Tursina. Imam Mahdi, orang beriman Nabi Isa, terkurung dan mereka kelaparan di atas bukit. Sejauh mata memandang ke seluruh gurun Sahara di mana saja, kepala-kepala Ya'juj dan Ma'juj seluruhnya. Ya, dengan senjata-senjata mereka, masya Allah banyaknya. Tak mampu Nabi Isa melawan. Nabi Isa angkat tangan tinggi-tinggi ke langit dan berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah binasakanlah Ya'juj dan Ma'juj ini dengan ulat-ulat yang Allah datangkan menggerogoti tubuh mereka di seluruh mereka yang ada. Maka matilah Ya'juj dan Ma'juj secara serentak. Seluruh jazirah Arab, wilayah Syam segala macamnya dipenuhi oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ini pemandangan manusia terbanyak, Pak. Bapak bayangkan orang ketika di Arafah, ketika Haji Akbar, Bapak bayangkan jutaan kali lipat istilahnya, atau mungkin miliaran kali lipat daripada itu manusia semua, dan mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Masya Allah. Allah yang binasakan. Di mana sekarang Ya'juj dan Ma'juj berada? Bapak tahu? Perlu saya kasih tahu, Pak? Ya? Mau saya kasih tahu? Maka jawaban saya adalah entah. Itu jawaban saya. Masalahnya kita nggak ada dalil yang pasti yang menunjukkan di mana beradanya Ya'juj dan Ma'juj. Dan Allah pasti menggaibkan mereka seperti Allah menggaibkan Ashabul Kahfi. Masya Allah. Lah kaum muslimin, saat Nabi Isa berdoa, Allah kabulkan, mati semua Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Nabi Isa berdoa lagi, ya Rabb, bagaimana bumi ini telah dipenuhi oleh bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Mohon ya Rabb kami, buangkanlah bangkai-bangkai ini dengan kuasamu. Kata Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, Allah pun mendatangkan burung-burung yang berbadan sangat besar. Lehernya sama dan besarnya, bentuknya sama dengan leher-leher onta. Kata Nabi, burung ini turun dari langit, sehingga permukaan langit seperti malam gelap gulita, Pak. Tidak ada satu cahaya matahari pun yang nampak. Langsung gelap. Saking banyaknya burung itu terus turun ke bawah, dan satu burung mengangkat satu bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Di mana burung itu sekarang berada? Jawabannya juga entah. Jangan tanya kita, Pak. Kita tak tahu. Kemudian kemana dibawanya bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj itu? Jawabannya pintar, Pak. Jawabannya entah. Itu lebih aman, Pak, ya. Lebih aman. Dan tersisalah di bumi ini bekas-bekas serpihan-serpihan dagingnya yang membusuk. Ulat-ulat yang sangat banyak busuk. Bangkai-bangkai kasarnya udah diangkat semua. Entah dibawa kemana, wallahu alam.
Tapi sisa-sisa serpian-serpian ulat-ulat segala macamnya itu masih tersisa. Banyak sekali. Maka Nabi Isa mengangkat tangannya, doa yang ketiga. Akhirnya Allah datangkan hujan lebat selama 3 hari berturut-turut. Bumi pun menjadi bersih. Tanam-tanaman tumbuh subur. Hewan ternak menjadi besar-besar, gemuk-gemuk, susu mereka penuh-penuh. Sungai-sungai mengalirkan air. Ya, Arab kembali menjadi hijau seluruhnya. Masya Allah kaum muslimin. Maka masuklah manusia ke masa-masa aman. Langsung tanda besar kiamat yang keempat. Apa itu? Masa-masa aman. Masa-masa, ini tanda besar kiamat yang keempat. Langsung masuk masa-masa aman. Tidak ada perang, Pak. Wanita seorang diri melakukan perjalanan kaki beribadah ke tanah suci untuk ibadah haji. Siang malam jalan kaki, siang malam dari Hadramaut. Di mana Hadramaut? Di Yaman. Dari Hadramaut jalan kaki seorang diri ke Mekah Al-Mukarramah. Siang malam perjalanan, tidak ada yang mengganggunya, aman. Inilah dia masa-masa aman. Tanpa muhram. Kemana mau dicari muhram? Jumlah laki-laki 1 dibanding 50 wanita. Ini jangan ada yang bertanya nanti ya, Ustadz laku dong poligami saat itu? Jangan bertanya. Jangan bertanya. Bapak pun saat itu entah masih hidup entah enggak. Iya kan? Poligaminya dalam surga aja nanti, Pak. Baik kaum muslimin, ini masa-masa aman. Masa-masa aman inilah tegaknya khilafah Islamiyah. Berapa lama kata Nabi? Berapa lama? Masya Allah, Pak. Apa tadi belum saya sebutkan ya? Nabi mengatakan masa ini berlangsung antara 7 atau 8 atau 9 tahun saja. Lalu terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7. Tanda besar kiamat yang ke-7 di sini. Ini dia tanda besar kiamat yang ke-7. Loh, kita kan masih tanda besar kiamat yang keempat, Ustadz, yaitu masuk masa-masa aman. Iya. Lalu apa yang terjadi pada fase kelima ini? Yaitu terjadi 3-4 tanda besar kiamat, yaitu masa-masa aman. Yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. MT barat, ya. Matahari terbit dari sebelah barat. Memang fisik matahari kita ini, Pak, yang dipanggil oleh Allah sehingga dia sujud di bawah arasy. Bumi ini gelap gulita selama 3 hari 3 malam. Dan orang-orang beriman merasakan betul betapa panjangnya malam. Ya, pada malam itulah kata Rasulullah Al-Quran diangkat ke langit. Kalian akan menemukan kata Rasulullah pada hari itu, besoknya setelah matahari terbit dari arah barat, orang-orang berbondong-bondong ingin melihat Al-Quran. Seluruhnya hanya tinggal buku dengan lembar-lembaran putih di dalamnya. Ini hadis unik, Pak. Zaman Nabi sudah ada kertas belum? Sudah ada lembaran buku belum? Tapi Nabi menyebutkan Al-Quran pada masa itu akan hanya tertinggal lembaran-lembaran putih yang tidak ada tulisannya. Inilah zamannya, Pak. Zaman kita cuma ada lembaran putih itu. Ini keunikan hadis Nabi akhir zaman ya. Dia menggambarkan seolah beliau itu pernah hidup di zaman ini. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, matahari terbit di sebelah barat. Ini tanda besar kiamat yang kelima. Orang pengen tobat saat itu sudah tidak diterima lagi tobat. Orang-orang ingin masuk Islam pada hari itu, semua keinginan Islam ditolak. Bahkan seluruh yang hafiz Al-Quran pun hilang semua hafalannya. Bahkan yang hafal Al-Fatihah saja hilang pada malam itu, Pak. Saat matahari terbit dari sebelah barat, semua hafalan Al-Quran mereka hilang. Tapi mereka tetap beriman kepada Allah. Mereka sangat yakin ini adalah pertanda kiamat sudah sangat dekat. Esoknya kata Nabi, jadi matahari ini hanya terbit sampai setengah hari saja, Pak. Lalu dia kembali tenggelam di sebelah barat seperti biasa. Esoknya terbit sebelah timur seperti biasa. Ya, maka terjadilah tanda besar kiamat yang keenam, yaitu Allah ceritakan dalam surah Al-Anbiya, munculnya binatang raksasa dari dalam perut bumi. Binatang ini dapat berbicara dengan manusia dan membawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Tidak ada manusia manapun yang ditemukannya. Kalau dia memang orang beriman, maka diusapkanlah cincin Sulaiman kepadanya, menjadi putih bersihlah wajahnya bercahaya. Kemudian kalau bertemu dengan orang kafir, diketokkannya ujung tongkat Nabi Musa ke kepalanya, ke ubun-ubunnya, maka menghitamlah wajahnya dan menjadi buruk rupa.
Hanya ini wajah manusia pada akhir zaman nanti, Pak. Putih bersih, bercahaya, dan hitam legam buruk rupa. Tapi tidak ada perang. Betul-betul dunia sudah damai. Saking damainya dunia pada masa itu dan amannya, kata Rasulullah, binatang terbuas sekalipun sudah bermain-main dengan hewan ternak dan tidak memakannya. Serigala-serigala melihat ada domba yang tercecer dari komunitasnya, tidak menerkamnya, bahkan bergelut-gelut. Bayi kecil bermain-main dengan ular gurun Sahara yang berwarna hitam dan paling mematikan, kata Rasulullah, dan tidak mematuknya, tidak memakannya. Alangkah amannya ketika itu, Pak. Dan manusia kaya raya, emas melimpah ruah di mana-mana. Pada masa itu, kata Rasulullah, sang khalifah mempersilahkan, ambillah emas dari gudang seberapa kalian mau. Masya Allah. Bahkan ada di antara kalian, kata Rasulullah, yang membawa emas dengan kedua telapak tangannya penuh melimpah, membawa kepada tetangganya. Pak, Bu, terimalah ini, saya kasih hadiah. Masya Allah. Maaf ya Pak ya, saya pinjam Pak. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu ada emas padat luar dalam sebesar ini dikasih ke Bapak, Pak? Hah? Kalau hari ini? Lah ini Pak, bisa jadi lebih daripada itu. Sepenuh kedua telapak tangannya diantarkan ke tetangga. Apa kata sang tetangga? Waduh, di belakang ada sekian karung, mau saya apakan itu? Syukron kasiran deh, gitu kan, makasih banyak. Ditolak Pak. Orang bersedekah dengan emas, 2 genggam tangan penuh, ditolak. Itulah masanya terjadi pada masa kelima. Kalau sekarang Pak, demi 1 cincin kecil saja mau bunuh-bunuhan. Betul Pak ya? Terima kasih. Nah kaum muslimin, ini tanda besar kiamat yang ke-6, yaitu munculnya binatang raksasa, Dabbatul Ardi. Binatang ini memberi tanda kepada rupa dan wajah manusia. Binatang itu muncul 3 kali di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, kata Rasulullah. Setelah itu, esok harinya, inilah dia tanda besar kiamat yang ke-7, bertiup angin lembut dari wilayah timur. Angin ini disebut dengan angin maut atau angin kematian. Anginnya lembut Pak, lembut, sejuk. Bertiupnya dari negeri Yaman, Masya Allah. Siapapun orang yang beriman kepada Allah, walaupun di atas gunung, ada dalam gua, ada di lembah, ada di pulau, ada di gurun Sahara, di mana saja, kalau dia beriman, angin tersebut akan nyampe ke sana, lalu menyentuhnya. Tersentuh saja sedikit oleh angin itu langsung meninggal di tempat, Pak. Disinilah dia meninggal umat Nabi sedunia serentak. Seluruh umat Nabi meninggal sedunia serentak. Jadi kalau Bapak masih ragu-ragu, Pak Ustadz, kita sekarang 1,6 miliar banyaknya. Sementara kata Nabi, selama 1 orang saja tersisa di bumi ini yang masih kenal dengan Allah, dapat melafazkan kalimat Allah dan iman kepada Allah, Allah tunda kiamat 40 tahun lagi. Itu yang dimaksud adalah saat sebelum mereka meninggal dunia semua. Tapi udah meninggal dunia semua, itulah dia. 40 tahun lagi terjadi kiamat. Jelas Bapak Ibu? Jelas Pak? Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, selanjutnya tanda besar yang ke-8, yaitu terjadinya penenggelaman bumi sebelah timur. Indonesia Pak, tenggelam, karam seluruhnya masuk ke dalam laut. Malaysia, Fatani, Thailand, ya, Singapura, Brunei, semuanya tenggelam Pak. Jepang, semua negeri-negeri wilayah timur tenggelam seluruhnya. India tenggelam seluruhnya, masuk ke dalam laut. Kemudian tanda besar kiamat yang ke-9, yaitu tenggelam bumi sebelah barat. Nah itulah Amerika Serikat seluruhnya, Eropa seluruhnya, Afrika seluruhnya tenggelam Pak. Patah-patah dataran bumi kita ini, kemudian masuk ke dalam laut. Yang tersisa adalah Jazirah Arab, wilayah Syam. Hanya itu yang tersisa. Lah kaum muslimin, tanda besar kiamat yang ke-10, ini dia. Tanda besar kiamat yang ke-10 adalah keluarnya api raksasa dari dalam perut atau dalam bumi Yaman. Api raksasa ini akan menggiring manusia yang tersisa hidup ke arah Syam. Apabila, jadi begini Pak.
Ini kan Laut Merah Pak ya. Ini Yaman. Ini Yaman. Oke. Ini adalah Jazirah Arab. Ini Jazirah Arab. Kemudian ini adalah Syam. Ini Laut Mediterania. Ini adalah Afrika. Ini udah hancur Pak, udah tenggelam semuanya. Yang sini tenggelam semuanya. Yang tersisa adalah Yaman, Jazirah Arab. Ini akan kembali namanya nanti menjadi Jazirah Arab. Ya, ini Syam. Hanya wilayah ini yang tersisa nanti terakhir Pak. Api akan muncul dari dalam bumi Yaman. Api ini akan menggiring semua manusia yang tersisa ini menuju Syam. Saat manusia sudah kumpul semuanya di Syam, kata Nabi, barulah malaikat Israfil meniup sangkakala pertamanya, pertanda star kiamat. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, simak baik-baik. Fenomena alam yang menakutkan hari ini kita dapat mendengarnya terjadi di Yaman. Kalau Bapak suka buka internet, silakan Pak buka di YouTube. Lihat langsung. Fenomena alam yang menakutkan di Yaman, terbaru beritanya. Apa itu? Daratan dan dataran yang sangat luas di Yaman berasap Pak. Berasap ketika ditelusuri dari dekat melalui helikopter, helipad atau apa namanya yang kecil itu. Kemudian juga mencoba dilihat dari dekat. Ternyata ditemukan retak-retak dan bolong-bolong Pak tanah tersebut. Dan situ ada energi api yang sangat besar di dalamnya Pak. Sudah kelihatan sekarang. Sudah kelihatan. Tidak bisa dibayangkan berapa kadar kekuatan api tersebut. Allahu a'lam. Dan ini benar-benar sudah terjadi Pak. Hari ini pertanda yang nomor 10 ini sudah mulai Allah menggertak kita. Ini loh udah dekat, tanda-tandanya sudah nampak. Jadi kaum muslimin, kalau kita lihat dari awal tadi menjelang Al-Mahdi muncul ya, pembicaraan tentang Al-Mahdi adalah besok. Periode keempat ini, apa-apa yang akan terjadi di masa kita hidup ini akan bicarakan insyaallah taala besok. Tetapi dari sini kita udah lihat Dajjal akan keluar. Tanda terbesarnya apa tadi? Danau Tiberias. Dan hari ini Danau Tiberias sudah terus menyusut. Nah kaum muslimin, juga tentang Masjid Nabawi yang digambarkan oleh Dajjal sebagai istana putih. Sekarang Masjid Nabawi sudah mirip dengan istana. Tentang larinya orang-orang Yahudi nanti. Kemudian mereka sembunyi di pohon Gharqad. Pohon Gharqad udah tinggi-tinggi, udah besar-besar. Udah luas sekali, udah ditambah terus Pak. Pertamanya hanya 2 juta batang, terus ditambah, sekarang sudah ribuan hektar. Kaum muslimin yang kami muliakan. Kemudian tentang apa tadi? Tentang persiapan kemunculan api raksasa. Ini hari ini fenomenanya sudah mulai Allah perlihatkan kepada kita. Nah kaum muslimin yang kami muliakan, kita menunggu detik-detik kehancuran peradaban dan perubahan teknologi kepada masa manual kembali. Kapan waktunya? Hanya Allah yang Maha tahu. Tapi Amerika Serikat sudah mengumumkan, NASA Amerika Serikat mengumumkan bumi kita akan mengalami serangan meteor yang merubah segala-galanya di bumi ini dalam rentang 2015 sampai 2016 ini. Bumi kita akan mengalami serangan meteor lebih dan kurang 1.300 meteor. Coba dilihat Pak di New York Times. Ini majalah favoritnya orang Amerika Serikat. Lihat analisa NASA Amerika. Jadi kaum muslimin, pembicaraan apa-apa yang akan kita bicarakan berkaitan dengan akhir zaman, insyaallah taala Bapak dapat terlebih dahulu malam ini melihatnya dalam kitab Zikir Akhir Zaman ini. Kemudian lihat bagaimana hadis-hadis Rasulullah, bagaimana pandangan-pandangan ilmiahnya, di mana para pakar-pakar ilmuwan alam, para saintis ya juga memberikan komentar-komentar mereka dan pas dengan hadis-hadis Nabi. Lalu amalan apa yang mesti kita amalkan? Amalan apa yang harus segera kita kerjakan, mempersiapkan diri dalam huru-hara besar ini. Biiznillahi ta'ala, insyaallah besok adalah pengajian kita. Saya berharap dimulainya jauh lebih cepat waktunya. Direncanakan pukul berapa Pak? Pukul 9. Kalau dapat, ini harapan saya saja, bisa kita mulai pukul 8 umpamanya kan. Nah, alangkah baiknya sehingga saya punya banyak waktu untuk bicara dan Bapak-bapak juga puas. Kalau terjadi dialog dan diskusi bisa ditanyakan langsung kepada saya. Insyaallah ya. Tempatnya di Lingkar Timur. Ya, mungkin Bapak lebih tahu, saya nggak ngerti daerah sini.
Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, insya Allah di tangan kita ada perang nubuat, perang akhir zaman. Peperangan yang ada hari ini di Timur Tengah, Pak, apalagi Syam, Yaman, diuraikan dengan tuntas oleh Rasulullah dalam hadis-hadis akhir zamannya. Maka tidak ada lagi yang buta seharusnya tentang perkara-perkara yang hari ini terjadi di Timur Tengah. Semua kejadian di Timur Tengah digambarkan oleh Nabi 14 abad yang lalu, Pak. Maka kalau Bapak membaca, Bapak akan sangat-sangat penuh keyakinan ini adalah pertanda-pertanda akhir zaman. Apalagi Arab Saudi dalam khutbahnya Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais mengumumkan kita mulai perang dengan Iran. Perang antara Ahlus Sunnah wal Jamaah melawan Syiah yang mencaci maki para sahabat, yang melaknat istri Nabi ibunda kita, yang mengatakan Al-Quran di tangan umat Islam ini bukan Al-Quran yang asli, dan Tuhan kami dengan Tuhan orang Sunni tidak sama, Nabi mereka dengan Nabi kami juga tidak sama. Lalu mereka mencaci maki dan menghalalkan darah umat Muslim Sunni. Hari ini kita umumkan perang dimulai. Subhanallah, ini fenomena akhir zaman, Pak. Beliau mengumumkan itu dalam khutbah Jumatnya, Pak. Subhanallah. Apakah ini tidak membuat hati Bapak Ibu merasa bergetar bahwa memang kita menuju kepada pergerakan perang akhir zaman? Insyaallah semuanya ada di luar sana, Bapak bisa mendapatkannya. Dan ini adalah kaset di mana kumpulan daripada dakwah-dakwah kami, dapat Bapak mendapatkannya dan dengarkanlah dengan keluarga di rumah. Kesalahan selalu ada bersama sisi manusia, dan yang benar hanyalah Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari setiap kesalahan manusia. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, insya Allah siap diperbaiki dan memperbaiki diri, dan siap memperbaiki kembali kepada umat. Dan kami seluruhnya hamba-hamba Allah yang kami muliakan, hendaklah sama-sama dalam perlombaan yang positif memperbanyak amal soleh. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani, atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima, dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.